Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah, bertahmid, berhamdalah. Kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan bulanan ya, Isnin pertama setiap bulan di Masjid Rasyidah Sadatul Baqiyah Kampung Sungai Akar. Tajuk kita yang mau dibincang malam ini istighfar munajat menyentuh hati. Sesuai dengan isi khutbah Jumat yang lepas tentang istighfar. Dalam khutbah Jumat dicadangkan istighfar Sayyidul Istighfar. Kalau disimak khutbah Jumat ya, di akhir Jumat di antara cadangan yang diusulkan untuk dibaca Sayyidul Istighfar. Di sini pula ada pilihan lain, istighfar yang dibaca Rasulullah dalam salat. Istighfar yang dibaca baginda Rasulullah SAW dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah ataupun yang terkandung dalam doa iftitah. Isinya sangat menarik, sangat menyentuh. Mungkin isinya ada keserupaan dengan Sayyidul Istighfar. Pada umumnya bacaan dalam salat adalah bacaan dan zikir ataupun doa pilihan yang sengaja dipilih oleh Rasulullah SAW. Doa yang dicadangkan di sini sambungan kepada doa iftitah yang selalu kita baca. Boleh kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang biasa dibaca. Rasulullah sambung lagi ya, tambah lagi ini bacaan Rasulullah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini diantara yang dibaca baginda. Bacaan lain ada lagi tuh ya, selain daripada ini. Banyak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang bercerita di sini Ali bin Abi Thalib, sahabat dan keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kita lihat di sini wajjahtu wajhiya. Mungkin sudah biasa jemaah dengan maksud terjemahnya ya. Ku hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, ke hadrat Maha Pencipta langit dan bumi. Kita berkomunikasi dalam salat, kita bercakap dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah Pencipta langit dan bumi. Bukannya raja di dunia, penguasa di dunia, penguasa langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang kawan kita bercakap. Itu yang kawan kita bercakap, lillazi fataras samawati wal ard. Kita menghadap Maha Pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Hanifa, mengikut agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan tergolong orang musyrik. Ini ikrar kita nih ya. Inna salati wa nusuki, salatku, ibadatku juga, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, adalah bagi Allah, bukan bagi yang lain. Kita hidup untuk mencari ridha Allah. Kita hidup untuk berusaha sesudah mati. Mahyaya wa mamati, hidup kita ini untuk membina hidup sesudah mati. Bukan hidup sekarang saja kemudian lupa mati. Orang yang lupa mati itu sakit tuh. Kalau orang tak ingat nak mati, sakit dia tuh. Sakitnya lebih bahaya daripada COVID-19. Kalau lupa mati, perjalanan hidup tidak betul. Dalam solat dia cakap wa mahyaya wa mamati. Kenapa dia lupa mati? Berarti dia tidak paham dia sembahyang. Berarti dia tidak menghayatinya bacaannya. Ya, berarti dia cakap saja, dia tak faham. Nah, itulah maka kita ingatkan di sini ya. Wa mahyaya, hidup, wa mamati, mati, lillah, untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, bukan yang lain. Lillah rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Jangan bersekutu Allah dengan yang lain. Jangan ada dalam hati kita selain Allah. Jangan ada ya. Wa bizalika umirt, demikianlah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, saya tergolong orang Islam. Muslim itu apa artinya? Muslim patuh, tunduk dan akur, itu arti muslim. Muslim artinya tunduk, al-khudu' wa ta'ah wal inqiyad bahasa Arabnya. Patuh, akor dan tunduk. Muslim tunduk, muslim patuh, muslim akor. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar tak? Dengar. Sahutlah. Itulah orang yang patuh, tunduk dan akor. Subhanallah. Muslim artinya apa? Tunduk, patuh dan akor. Tidak melawan, tidak ingkar, tidak degil. Degil itu kufur. Melawan itu kufur, juhud. Enggak ada orang Islam, dia tidak tahu arti Muslim itu apa. Muslim itu patuh, al-khudu'. Kalau mukmin itu yakin, percaya. Mukmin yakin dan percaya. Mukmin itu berkenaan dengan keimanan. Islam itu berkenaan dengan perbuatan, tindakan. Baik, wa ana minal muslimin, saya tergolong muslimin. Baru disambung baginda dengan doa. Yang tadi itu belum ada doa, tapi dia katakan doa iftitah. Karena pada dasarnya doa itu panjang. Doa ini sangat bagus kita amalkan dalam istighfar harian, karena yang
yang diseru dalam khutbah Jumat tentang istighfar, Pak. Fadilat istighfar. Tentang fadilat istighfar ada di sini ananya. Salinan khutbah Jumat, fadilat istighfar. Mungkin bila kita baca istighfar munajat ini, mungkin kita tersentuh hati membacanya. Dengarlah ya. Allahumma antal malik. Ya Allah, engkaulah raja. La ilaha illa ant. Tiada ilah selainmu ya Allah. La ilaha illa anta itu sama dengan la ilaha illallah tu ya. Sama dengan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan la ilaha illallah tahlil. La ilaha illa anta. Macam mana nak meresap di hati la ilaha illallah ini? Karena banyak disebut. Kalau 1000 satu hari sedikit. Khutbah Jumat Jumat lepas, bukan Jumat ini. Ayat terakhir dalam khutbah Jumat itu, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Halaman 423 ayat 41. Halaman 423 ayat 41. Surah Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Penekanan khutbah Jumat 2 Jumat yang lepas. Ada kesinambungannya dengan khutbah Jumat yang last kemarin. Apa maksudnya ini? Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ada tak terasa la ilaha illallah dalam hati? Kalau tak ada berarti belum cukup. Ibarat orang makan obat, dosisnya tak cukup lagi. Kalau 100, 200 tidak terasa. Tidak akan terasa. Karena hati itu kamah. Hati itu banyak masalah. Zikir 100, 200 tidak mempan, tidak mengasih. Mempan tahukah? Tidak terubat. Coba duduk 2000, 3000, coba amalkan. Pasti berubah. La ilaha illa anta itu la ilaha illallah perlu disebut banyak-banyak. Rasulullah kan pernah menggesa sahabatnya, jaddidu imanakum katanya. Baharuilah iman kamu, cajinglah iman kamu itu, lemah itu iman kamu kata Rasulullah. Sahabat bertanya, macam mana kan cajing iman ni? Kata Rasulullah, dengan la ilaha illallah. Tapi jangan sedikit ya. Karena dalam ayat ini surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ada lagi dalam surah Jumaat 554 halamannya. Halaman 554. Di ayat yang sama mesejnya karena ditautkan ya. Ayat yang sama mesejnya karena ditautkan, karena dibaca. Ayat 554 mengatakan wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya anda dahat. La'allakum tuflihun. Kamu akan sukses berjaya. Kalau sikit dulu ya, dulu masa amba kecil Pak. Itu lepas maghrib tu jemaah bertahlil la ilaha, lepas subuh bertahlil, lepas isya bertahlil. Sekarang serba ringkas, tidak ada tahlilnya lagi. Dulu ada. Masa kecil dulu ada. Masjid ini tahlil, masjid ini tahlil. Wah,
Itu minimum tuh 300. Subhanallah. La ilaha illa anta tu ya. La ilaha illa ant. Anta rabbi. Antal malik. Engkaulah raja ya Allah. La ilaha illa ant. Anta rabbi. Allah tu malik, Allah tu rabbi. Rabbi kita dah cakap dulu ya. Maknanya lebih 10. Di antara makna yang penting, Rabbi itu murabbi, pendidik. Kita ini dididik Allah. Murabbi, kalau kata-kata seartinya muallim, tapi tidak digunakan kepada Allah muallim. Tapi Rasulullah itu muallim, Nabi Muhammad itu muallim, Allah murabbi. Di antara makna Arab itu murabbi, kita diterbiah Allah. Adakah kita merasa diterbiah atau tidak? Adakah kita merasa Allah itu murabbi kita nih? Kalau tidak berarti belum paham dia Arab. Kita diterbiah dengan apa? Dengan cinta masjid, dengan cinta Quran, dengan cinta tahajud, dengan zikir, dengan sholat berjamaah, dengan sholat sunat, dengan ilmu. Itu terbiah Allah. Media terbiah Allah, masjid, Al-Quran, ilmu, zikir, orang saleh, ulama. Bila kita mendengar cakap ulama, kita merasa diterbiah tak? Sepatutnya begitu ya. Anta rabbi, engkau murabbi, engkau mudabbir. Mudabbir itu yang mentadbir, yang mengurus. Wa ana abduk, saya ini apa jua ya Allah, hamba abdi. Saya ini hamba abdi ya Allah. Apa arti hamba abdi? Tidak boleh menyalahi aturan Allah. Mesti ikut ma'bud. Abd, hamba abdi. Macam manusia, hamba abdi dengan dia punya tuan penghulu, semuanya mesti ikut arahan, ketentuan penghulunya, yang punyanya. Kita dengan Allah juga begitu. Ana abduk, anta rabbi wa ana abduk. Engkau lah Rabbi, saya ini apa jua hambamu ya Allah, hamba abdi ya Allah. Ternyata bila kita cakap ni betul-betul, ternyata banyak yang tak betul kerja kita ini. Kita katakan di sini zalamtu nafsi. Tengok sini ya cantiknya, zalamtu nafsi. Saya ini jahat ya Allah. Patutnya saya akur, tapi saya sering tak akur ya Allah. Zalamtu nafsi. Saya ini zalim, jahat. Suka melawan, suka tak dengar. Maka wa'taraftu bi zambi. Tengok di sini baik-baik ya. Wa'taraftu bi zambi, saya ini menyedari dosa. Saya sedar akan dosaku ya Allah. I'tiraf, menyedari. Subhanallah. Sama dengan dalam doa Sayyidul Istighfar, wa abu bi zambi. Sama tuh. Wa abu sama dengan apa tuh? Yang taraftu. Saya mengaku banyak dosa ya Allah. Lalu faghfirli. Ini minta, ini isinya nih. Faghfirli. Di sini inti istighfar. Faghfirli zunubi jami'a. Ampunlah semua dosaku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hanyalah engkau yang mengampunkan dosa. Pertama kita minta maghfirah, keampunan. Itulah yang diserukan dalam khutbah Jumat, istighfar. Istighfar itu artinya minta supaya Allah mengampunkan dosa kita ini. Karena manusia ini masalahnya dosa ya. Manusia ini masalahnya dosa. Bahaya dosa lebih bahaya daripada COVID-19. Bahaya dosa lebih bahaya daripada COVID-19.
COVID-19 setakat di dunia saja, di kubur nanti tidak ada COVID lagi. Kalau dosa dari hidup sampai nak mati, sampai ke kubur, sampai ke padang mahsyar. Bahaya dosa lebih daripada COVID-19. Kalau takut COVID, tak takut dosa, dah salah thinkingnya, salah cara berfikirnya. Subhanallah, subhanallah. Risiko dosa sangat tinggi. Kemarin dekat Kupu SB ada kelas kitab turas namanya ya. Saya lihat tak ada wakil daripada masjid Sungai Akar. Dari masjid Serusup ada wakilnya. Dari sini saya lihat tak tahulah dalam kumpulan lain. Dia banyak kumpulan usulnya. Saya lihat tak ada, tapi kalau ada saya minta maaf. Ada pengajian kitab turas di Kupu SB. Pembincangan terakhir hari Sabtu lepas tentang risiko dosa. Pahitnya dosa. Lebih 20 dalam buku Tajul Arus namanya ya. Dalam buku Tajul Arus risiko dosa lebih 20. Yang paling berbahaya di sana bila kita buat dosa, akal tadi terbantut bah. Syaitan kambang strong. Orang tu lemah, musuhnya kuat. Kalahlah. Jelas kalah. Mudah-mudahan nanti ada wakil masjid ni ya. Pengajian kitab turas. Kadang orang kitab turas pun dia tidak tahu apa kitab turas dia katanya. Tidak tahu. Padahal sudah ada kitab pusat pengajian kitab turas sudah ada di Kupu SB lama sudah. Ini menunaikan sahutan ke bawah duli, Pak. Tidak tahu kitab turas, datanglah ke Kupu SB. Apa ini kitab turas ni? Masjid-masjid lain, Masjid Bengkurung ada, Masjid Sengkurung ada, Masjid Pulai ada. Saya hamba ini kalau jumpa, Haji dari masjid mana? Masjid Pulai katanya. Haji masjid mana? Sengkurung. Masjid mana? Bengkurung. Ada. Ada. Apa namanya? Pengajian kitab turas. Pembicaraan yang las tentang risiko dosa. Bila orang tu buat dosa, dalam kitab tu cakap, kitab tu namanya Tajul Arus ya. Pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sukandari. Bila orang tu buat dosa, akalnya lemah, dia lemah, musuhnya kuat. Tentulah kalah. Jelas kalah. Jelas tak boleh tahajud. Jelas tak boleh pegang Quran. Jelas tak boleh bertahlil 1000 sehari, 2000 sehari. Karena dia sudah kalah. Pengarang buku itu mengatakan, Anda masih ada akal tak katanya. Dia bertanya bagi orang yang buat dosa ini, Pak. Anda ingin melawan dengan musuh? Anda sudah lemah karena dosa? Anda beri kekuatan kepada musuh karena dosa itu memperkuat musuh? Anda berakal tak katanya? Jangan-jangan akal Anda sudah hilang katanya. Bagus itu buku. Program Kupu SB ada di sana, pusat kajian Jawi dan kitab turas ataupun kitab turas dan kajian Jawi. Pusat penyelidikan Jawi dan kitab turas. Kitab turas ini kitab yang dikarang oleh ulama-ulama, pada umumnya ulama-ulama yang mungkin 1 abad yang lalu, 2 abad yang lalu. Itu digali lagi khazanahnya, digali lagi. Baik. Dalam buku itu dicakap apa? Orang yang buat dosa berarti dia akan lemah. Dosa itu menyebabkan orang itu lemah, pikirannya buntu, matanya tidak dapat melihat yang benar. Bila dia berfikir, dia tak mampu berfikir, dan musuhnya akan strong. Berbuat dosa memperkuat posisi musuh, menyebabkan malaikat lari jauh-jauh. Kita ni
Kalau bukan karena malaikat tak mampu nak melawan iblis. Kalau bukan karena malaikat tak mampu melawan iblis. Sendiri tak boleh. Iblis tu kuat, iblis tu pintar, iblis tu canggih. Kalau bukan karena malaikat tak boleh. Tadi malam di Masjid Madang membincangkan ayat tentang malaikat support orang beriman. Masjid Madang tadi malam. Tentang ayat tentang ini halaman 480 ayat 31 surah Fussilat. Malaikat support orang yang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini penolong Anda, karin Anda. Karin itu teman setia artinya. Sabtu lepas ada forum dekat Tutong 2 jam membahaskan tentang malaikat mensupport orang beriman. Tajuknya karin. Karin dalam ayat ini bukan karin dalam Minda Melayu. Karin di sini teman setia yang akrab yang akan membantu orang beriman. 2 jam penuh dewan. Tak tahulah ada wakil dari sini. Tak ada? Di Tutong, perpustakaan Tutong hari Jumaat jam 2 sampai jam 4. Penuh dewan. Dah 2 jam orang nak tambah lagi. Tambah lagi ustaz katanya. Membahaskan tentang karin. Kita ni kalau bukan karena malaikat tak boleh buat apa-apa. Bila malaikat support, Allah pun ikut. Yang suruh malaikat itu Allah. Contohnya apa? Nanti kalau balik rumah, kalau orang tu dengan malaikat dia buka Quran dia. Contoh ya, terus terang nih, kalau dia balik rumah dia buka Quran, malaikat kawannya. Kalau buka benda-benda lain, itu belum tentu malaikat kawannya. Belum tentu. Sebab di sini banyak yang kesukaan musuh. Kalau dia balik rumah, mau dia sembahyang sunat, mau dia berzikir, mau baca Quran, itu malaikat yang support dia. Bab ini karena belajar. Karena tadi ayat yang dibaca imam rakaat yang kedua surah An-Nas. Surah An-Nas ini di antara surah yang penting dalam Al-Quran karena surah tentang asyaitan. Syaitan yang mengganggu manusia. Subhanallah. Subhanallah. Bab syaitan ini di mana? Di Masjid Bulai ya. Masjid Bulai. Bincang tentang syaitan. Bahaya syaitan. Di sana mingguan. Jadi boleh bersambung, ini bulanan. Bulan depan tidak ingat dia lagi. Apa yang sudah dibicarakan? Sini bulanan soalnya, sana mingguan. Pulai mingguan, Madang mingguan. Baik. Tengok di sini ya. Kita minta faufirli, ampun dosaku ya Allah. Jami'a, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini. Bimbing aku ya Allah. Tuntun aku ya Allah. Li ahsanil akhlak, untuk akhlak yang bisai. Balik rumah buka Quran, balik rumah berzikir, balik rumah salat, tidur awal, bangun awal. Saya jumpa jemaah di Masjid Bulai, Ustaz, saya balik rumah istirahat sekejap, betul tidur. Kadang 8.30 sudah tidur katanya. Pukul 2 dia bangun, 2.30 dia bangun. Pukul 2 dia datang mesejnya tuh, Ustaz tahajud katanya. Paling lambat pukul 3. Itu orang yang berdangan dengan malaikat. Ini wahdini li ahsanil akhlak, bimbinglah diriku untuk akhlak yang bisai. Jangan lagi balik rumah buat yang dah tentu. Pintu kubur sudah dekat. Pintu kubur sudah dekat. Usia sudah senja. Mentari sudah hampir terbenam.
Wahdini li ahsanil akhlak, bimbinglah aku ya Allah untuk menuju akhlak yang bisa. Zaman sekarang zaman semua akhlak manusia rusak. Yang merusak akhlak digemari, dibayar, diusai, dibeli. Nah, ini sesuai untuk era globalisasi. Ini doa ini sesuai untuk doa di era globalisasi. Wahdini li ahsanil akhlak, bimbinglah aku menuju akhlak yang bisa ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa ant, engkau lah yang akan membimbingku untuk akhlak yang bisa itu, akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan diriku daripada akhlak yang tak baik. Cantik doa ini. Wasrif anni sayyi'aha, jauhi diriku dari akhlak yang tak bisa, dari penggunaan media yang kesukaan musuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wasrif anni sayyi'aha, jauhi aku dari akhlak yang jelek, yang bejat, yang tak baik. La yasrifu anni sayyi'ah illa ant, ini sesuai untuk doa di era globalisasi sekarang, supaya Allah jaga kita ini dari yang tak bisa. Sesuai untuk doa di era globalisasi sekarang. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'ah illa ant. Kemudian labbaika Allahumma labbaika wa sa'daik, bertalbiyah. Wal khairu kullu fi yadik wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dibaca memang menyentuh. Itu maka kita buat tajuknya, subtopiknya istighfar munajat menyentuh hati. Jadi menyokong panggilan khutbah Jumat untuk berzikir, beristighfar, tentang fadilah istighfar. Amba pikir apa yang bagus dihidangkan di Sungai Al-Karam. Istighfar dalam sholat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Mungkin belum ada orang yang menyampaikannya, maka disampaikan di sini hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Belum lagi istighfar sujud ya. Istighfar sujud lain lagi tuh. Ada dulu kawan baik amba mengajar di Brunei 15 tahun. Ada amba ajar dia suatu istighfar sujud. Diamalkan, dia yakin dan menyentuh hatinya, dibaca waktu sujud. Habis kontrak balik ke negerinya, dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Pergi masjid, bawa kendaraan sendiri. Balik masjid, jenazah ahlul jannah. Ada tuh istighfar dalam sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu induk doa. Indung doa. Itulah dibacanya. Ustaz katanya, nyaman usulnya doa ini katanya. Dibaca. Subhanallah. Akhirnya Allah pilih dia. Karena dia sangat mencintai kita karena fokus doa tertentu. Kalau kita fokus ke sini, kalau fokus Sayyidul Istighfar, bacalah. Kalau ini rasa-rasa terpakai, bacalah ini. Tapi kalau tak ada zikir yang di hati, tidak ada yang melekat di hati, carilah zikir yang melekat di hati sebelum Ramadan ini ya. Kita dah di dekat sejak lagi Ramadan. Nanti bacalah dengan fokus. Mudah-mudahan Allah mendengarnya dalam bulan istighfar, bulan doa, bulan maghfirah, bulan al-itqu minan nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda ala ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah, adkhilnal jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.